Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu kembali saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat 20, di mana topik yang saya ingin kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan doa. Doa kita dijawab, itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu akan dijawab ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu akan muncul ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan terus belajar bagaimana iman kita dibangkitkan, dan saya percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan dia. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mulailah murid-muridnya mengatakan siapa Yesus kata orang, berdasarkan apa yang mereka dengar, di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah saudara, dari semuanya itu apakah ada yang benar? Tentu saja tidak. Lalu kemudian artinya apa saudara? Bahwa orang banyak tidak benar-benar mengenal Yesus. Yesus belum dikenal dengan benar. Lalu kemudian akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sekarang katamu, menurut kamu aku ini siapa? Apa katamu? Aku ini siapa? Lalu kemudian salah seorang daripada para murid, yaitu Petrus, seperti biasa dia cepat untuk menjawab, dia cepat untuk merespon, sekalipun kadang-kadang Petrus ini memang banyak salah juga, karena kadang-kadang tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tapi kali ini saudara, dia benar ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kali ini Petrus benar dalam menjawab, di mana dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias.
Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mengatakan itu, lalu reaksi atau respon dari Yesus, saudara, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Artinya apa, saudara? Yesus membenarkan jawaban Petrus. Yesus membenarkan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian, saudara, yang saya ingin kita belajar, bahwa apa yang terjadi bagi Petrus ketika dia mengenal Tuhan dengan benar sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia memiliki pengenalan yang benar bukan berdasarkan kata orang saja. Ada orang yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Petrus tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran itu, pandangan-pandangan itu. Tetapi Petrus mengungkapkan apa yang dia pahami, sehingga dia langsung berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus membenarkan. Nah sekarang, saudara, ketika pandangan Petrus, pendapat Petrus dibenarkan oleh Yesus, artinya dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 17, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Artinya, saudara, Petrus itu disebut sebagai orang berbahagia. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Jadi, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, maka kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya melalui pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Hari ini, apakah saudara merindukan kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara? Alami kebahagiaan sejati, alami kebahagiaan daripada Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saudara akan berbahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, di ayat 18 dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus juga berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Apa artinya dari kalimat ini, saudara? Yesus juga mau menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Dia juga mengenal Petrus. Dan hari ini saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Dia, jika kita dikenal dengan benar, maka kita akan mengalami jawaban doa. Dan pengenalan kita kepada Tuhan, melalui itulah Tuhan menegaskan bahwa Dia pun mengenal kita. Itu yang Dia tegaskan kepada Petrus. Ketika Petrus menegaskan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya ketika Petrus menceritakan, menegaskan pengenalannya akan Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun mengenal engkau, engkau adalah Petrus." Miliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara pun akan dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap saudara adalah pengenalan yang akan mengerjakan perkara yang besar. Karena dikatakan di sini, saudara, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara dahsyat akan dikerjakan melalui pengenalan akan Tuhan, karena Dia juga mengenal kita. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 di sana dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga,
apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat saudara. Di mana di sini dikatakan apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang diikat di sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga diberi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini, sorga pun ikut bertindak. Sorga pun ikut bekerja. Sorga tidak tinggal diam. Artinya sorga ikut campur tangan, menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam apa yang dia kerjakan. Dan itu Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang memiliki pengenalan akan dia. Kalau kita hidup mengenal Tuhan, saudara, maka sorga pun akan ikut bekerja dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar pun akan ikut dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan akan Tuhan. Karena melalui pengenalan itu, saudara, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sorga ikut bekerja. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bekerja, kata Tuhan. Apakah saudara rindu saat ini dalam kehidupan saudara? Saudara melihat kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut campur tangan. Dan kalau saudara merindukan itu, saudara, maka milikilah pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengenal Dia. Malah murid-murid Yesus juga memiliki proses yang begitu panjang untuk mereka mengenal Yesus. Yesus seringkali mengizinkan mereka menghadapi badai, kadang-kadang di tengah laut, di tengah danau. Tuhan izinkan mereka menghadapi badai, dan kemudian akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Tujuan dari itu semua apa, saudara? Supaya murid-muridnya mengenal Dia. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, tapi orang-orang berpikir kayaknya dia ini Yohanes Pembaptis, kayaknya dia ini Elia, ada yang mengatakan dia ini Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan itu, saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Mari kita nikmati kebahagiaan daripada Tuhan dengan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga, engkau adalah Petrus. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa aku juga mengenal engkau. Betapa dahsyat jika dalam hidup kita, saudara, Tuhan mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Artinya apa? Tuhan ikut bekerja menyatakan mujizatnya, saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara, maka saudara akan melihat kebahagiaan akan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka saudara juga akan dikenal oleh Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka kuasa sorga akan ikut bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Biar firman Tuhan membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir di tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu
Saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah
Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami
Ini doa hamba bagi anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.